Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita rahmat dan taufik hingga kita bisa kembali melakukan aktivitas kita dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita, yaitu akhlak tasawuf. Saudara-saudara, saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas tentang akhlak tasawuf. Biasanya teman-teman atau para mahasiswa membuat suatu jurnal atau makalah dan mendiskusikan dan mempraktekkan secara detail dan konkret dan menyeluruh. Tapi awal pembahasan ini atau pembelajaran yang pertama ini, sebetulnya pertemuan pertama kita sudah pertemuan pertama, tapi hanya membahas tentang silabus dan beberapa materi yang akan kita bahas sampai akhir semester ini. Kemudian saudara-saudara yang Ibu banggakan dan Ibu muliakan, semoga teman-teman selanjutnya ini bisa memahami dan bisa mempraktekkan, karena akhlakul karimah ini adalah memang pembelajaran yang diberi atau diutus Nabi kita sebagai suatu pembelajaran akhlak yang mulia, seperti yang dikatakan di dalam hadisnya, pepatah ya, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi benar-benar akhlak ini perilaku atau moral atau etika, kemanapun kita berada harus menampakkan bahwa kita itu adalah akademisi Islami. Apa itu Islami? Adalah Islam keselamatan. Islam itu adalah memberi kenyamanan. Islam itu adalah memberi kenikmatan. Jadi saudara-saudara harus memahami betul apalah arti dari sebuah akademisi, apalah arti sebuah sarjana tanpa berakhlak karimah itu tidak dipandang. Kenapa? Karena orang mau berkomunikasi sudah berbeda, satu. Yang kedua, orang mau bergaul, perangainya tidak bisa kita telusuri dan tidak bisa kita dekati. Jadi teman-teman, baiklah Ibu, sampai di situ pengantar, kita langsung kepada materi. Pengertian daripada tasawuf itu secara terminologi menurut Muhammad bin Ali Al-Kasab itu akhlak mulia yang nampak di zaman yang mulia dari seseorang manusia yang mulia. Jadi maksudnya itu tadi, itu akhlak mulia itu dari yang mulia. Yang mulia itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita diutus sebagai orang yang mulia untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya di situ ada beberapa akhlak yang menyangkut tentang seperti kita bahas, kan kita ada dua nih akhlak tasawuf, dan kita bahas dulu satu persatu, yaitu ilmu tasawuf, ilmu menjelaskan atau membersihkan agar selalu berzikir. Jadi tasawuf itu adalah membersihkan jiwa. Bagaimana caranya kita membersihkan jiwa? Satu, berzikir, bertahmid, menyerahkan diri kita kepada
Yang Maha Esa. Terus yang selanjutnya akhlak refleksi atau penerapannya kepada akhlak itu penyerapannya kepada ilmu tasawuf, sehingga perilaku perbuatan sama dengan perilaku Rasulullah. Jadi tadi maksudnya kita menerapkan akhlak itu dengan tasawuf. Tadi kita mengatakan tasawuf itu pembersihan diri, berzikir. Jadi itu yang dimaksud penerapannya. Jadi jika ada penerapannya itu artinya kita menyerapkan atau kita mensinkronkan akhlak dengan tasawuf. Nah, jadi itu menyatu. Ini satu, akhlak itu perbuatan, tasawuf itu adalah membersihkan diri. Jadi hubungan tasawuf dengan akhlak itu praktiknya tasawuf memerintahkan mementingkan akhlak. Kalau pembersihan diri tidak punya akhlak, tidak akan bisa terjadi, karena tanpa akhlak, seperti contoh kita membersihkan diri, kita membersihkan diri punya tata tertib. Mau berwudu harus memulai dari mana? Dari awal membersihkan tangan dan secara selanjutnya. Jadi akhlak dan tasawuf itu dalam pelaksanaannya mengantarkan hubungan kita antara sesama manusia, dan sedangkan tasawuf komunikasi vertikal kita antara manusia dengan Tuhan. Jadi memang harus seirama, seirama. Jadi kalau akhlak sesama manusia, kalau tasawuf hubungan vertikal kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi pengertian sederhana menurut bahasa dan istilah tasawuf itu adalah mempunyai beberapa akar kata, yaitu tasawuf kerap diidentifikasikan dengan orang sufi atau orang-orang bertasawuf. Apa yang dimaksud di sini orang sufi? Orang yang bersih dari jiwanya. Kenapa kita mengatakan orang bersih jiwanya? Karena tadi orang tasawuf itu berzikir, membersihkan diri, jiwanya, raganya dibersihkan. Jadi ada hubungannya dengan perilaku. Jadi tasawuf dari linguistik, tasawuf dapat dipahami sebagai sikap mental atau sikap mental yang senantiasa memelihara kesucian diri. Apa itu yang disebut kesucian diri? Kita sebelum beribadah itu membersihkan diri, terus menjalankan kehidupan dengan sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana. Jadi orang tasawuf itu tidak dia melakukan sesuatu dengan ikhlas, tidak menginginkan imbalan seperti kita manusia biasa. Saya menolong kamu harus ada imbalannya dong. Saya harus minta berapa ping, berapa seng, gitu kan? Kalau orang sufi bekerja dengan kebaikan dan selalu bijaksana, tidak mengharapkan sesuatu. Jadi kita bisa juga melihat dari sini ciri-ciri orang yang bertasawuf. Ada beberapa cirinya. Satu, kalau Anda mau melihat orang-orang yang bertasawuf itu bagaimana? Satu, dia memiliki obsesi kedamaian dan kebahagiaan spiritual yang abadi. Jadi dia memiliki kedamaian, ya hatinya itu selalu damai, tentram, dan bahagia. Walaupun dia sedih, dia tetap damai dan selalu memperlihatkan kebaikan di hadapan kita. Yang kedua, setiap perjalanan sufi itu berangkat dari untuk meningkatkan kualitas moral. Jadi apa hubungannya tasawuf moral? Akhlak dan tasawuf itu ialah moral, etika. Kalau akhlak itu kan, akhlak itu moral, etika. Kalau tasawuf itu mensucikan, membersihkan diri. Jadi itu saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga,
perbuatan diri dari sifat-sifat Tuhan atau peraturan diri dengannya. Jadi perbuatannya itu selalu mengacu kepada Sang Pencipta, selalu mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jadi di sini kita melihat ada beberapa tujuan tasawuf. Tasawuf itu memberikan pemahaman untuk kehidupan kita di alam baqo, artinya kita menuju alam selain dunia, seperti di alam Balikpapan, yaitu tanah ya, dari kehidupan di dalam kehidupan yang lain, itu membentuk suatu akhlak mulia dengan memahami sepenuhnya atas posisi sekarang hamba dihambakan Tuhan supaya hidup bahagia abadi. Jadi dia akan hidup abadi di dalam alam baqo itu. Makanya dia membersihkan diri supaya di alam baqo itu dia tetap abadi dan bahagia. Tasawuf juga mengajarkan manusia agar jadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghasilkan segala akhlak dan perbuatan yang tercelah. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati bersih, suci, dan bersinar oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Di sini Ibu mengambil dari beberapa sumber dari Al-Quran. Ada mungkin bisa Ibu sebutkan satu persatu. Surah Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Surah Al-Baqarah, Surah Asy-Syu'ara 25 137, Al-Hijr 9 ayat 19, As-Samsi 7 sampai 10, Al-Waqiah 7 sampai 81, Al-Nahl 98, Al-Nahl lagi 99, Asy-Syaid 7, Ar-Ra'd 15, An-Nahl 50. Jadi betapa pentingnya akhlak itu ya, menurut Al-Quran itu masih banyak yang Ibu tidak cantumkan di dalam surah-surah ini karena waktu jualah kita yang bisa membatasi kita. Jadi Ibu lanjutkan tentang pembahasan pengertian akhlak kepada. Nah, ini kita baru memasukkan tadi kan kita tasawuf banyak membicarakan tentang tasawuf. Sekarang kita membicarakan kepada akhlak pada diri sendiri. Akhlak diri sendiri itu bagaimana? Pengertiannya sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifat atau rohani. Apa yang disebutkan jasmani? Jasmani ini anggota tubuh kita. Anggota tubuh itu harus bersih dan kuat, sehat, segar. Jadi apa sifatnya itu rohani? Rohani ini itulah tadi yang dijelaskan bahwa tasawuf itu membersihkan diri, itu berzikir, tahmid, makanya di dalam pengertian akhlak pada diri sendiri itu ada jasmani dan rohani. Itu badan dan rohani itulah jiwa kita. Jadi selanjutnya macam-macam akhlak itu kepada diri sendiri. Akhlak terhadap jasadiah atau fisik jasmani. Apa itu jasmani? Itu anggota tubuh. Makanya kita di dalam salat itu sebetulnya kita sudah berolahraga. Coba perhatikan. Kita mengangkat tangan. 2, mengepal tangan. Langsung kita sujud itu sudah meluruskan tengkuk. Yang terus lurus kita untuk menghambakan kita kepada Allah itu sujud di lantai.
Itu kita sebagai menghambakan kita kepada Allah. Apa bangun lagi itu kan sudah gerakan jasmani dan gerakan rohaninya itu di kita dalam bahasanya itu bacaannya seperti kita membaca awal daripada sholat itu kita tidak sah sholat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menentukan pujian kita kepada Allah. Bagaimana Allah itu memberi kita kebahagiaan. Coba kalau kita misalnya tidak bernapas, berapa kita harus bayar di rumah sakit oksigen. Itulah bagusnya akhlak itu serta bagusnya itu ibadah dan akhlak itu sudah jasmani dan rohani kita sudah dibersihkan. Dibersihkan tadi kita udah berzikir tasawuf, sekarang kita jasmani kita sudah digerakkan. Apa yang digerakkan jasmani kita itu melaksanakan sholat 5 waktu. Coba kalau Anda tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan membersihkan jiwa, itu tadi Ibu lanjutkan tentang Fatihah. Fatihah itu kita tidak boleh membaca sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, nggak boleh dilanjutkan. Jadi kalau kita melanjutkan itu Allah tidak membalas atau Allah tidak menjawab dengan kasih sayang. Kalau misalnya kita baca alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memuji aku ya Allah, hambaku memuji aku, mudah-mudahan hambaku itu menjadi orang yang sufi dan menjadi orang yang bermanfaat. Ya, jadi setiap ayat-ayat dari Al-Fatihah itu ada pemberhentiannya, kita berhenti karena di pemberhentian itu Allah menjawab secara detail apa yang kita mau. Makanya Al-Fatihah itu kalau tidak dibaca setiap rakaat itu tidak sah salat. Itu karena itu Fatihah pengakuan kita kepada Allah, itu mensucikan diri kita juga. Jadi setelah itu kita lanjut kepada cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana kita memelihara akhlak kita kepada diri sendiri? Kita harus sabar. Apapun yang terjadi pada diri kita, orang menggunjing kita, orang mengatakan kita, bukan sedikit orang mengatakan, ini orang kecil mau jadi apa? Ibu tidak mau menjawab. Ibu sabar. Dia itu tidak memahami. Saya ini ciptaan Allah. Itu kita semua sabar. Itu yang dimaksud. Apapun orang ngomongin kita harus sabar. Ingat pada diri kita sendiri. Kita ini orang berakhlak. Kita ini orang sufi. Kita ini adalah orang akademis. Nah, jadi itu bersyukur. Apa yang dimaksud itu bersyukur? Kita bersyukur apapun yang kita diberikan Allah. Apa yang disebut dalam Al-Quran itu Ibu lupa mungkin artinya. Apa yang kamu usahakan itulah yang kamu dapat. Apa yang kamu dapat itulah hasil usaha kamu. Jadi bersyukuri apa yang kita temui di saat hari ini. Kita ketemu makanan rendang, ya alhamdulillah dapat makanan yang lezat. Kita ketemu tempe sama sayur, alhamdulillah saya sudah bisa makan walaupun tempe dan tahu. Saya sudah ada penyambung gizi di dalam kehidupan saya. Itu yang dimaksud kita bersyukur. Kita bersyukur apa yang terjadi pada diri kita itu kita harus syukuri nikmat Allah yang telah kita diberikan. Tawadu, apa yang dimaksud itu tawadu? Kita apapun yang terjadi, apapun yang ada di pada kita selalu merespon dengan kebaikan. Kita selalu merespon dengan hati yang ikhlas, hati yang suci, tidak bisa membantah. Itu sudah kuadrat, itu udah potensi, itu udah keyakinan kita udah dikasih sama Allah. Itu potensi kita yang ada pada diri kita. Yang
Selanjutnya sidik. Apa itu yang sidik? Karena kita tidak punya sidik, artinya sidik itu kebenaran atau kepercayaan. Jadi kita tidak punya kepercayaan, orang tidak akan mau bergaul sama kita, tidak ada, orang jauh dari kita. Jadi kita mempunyai sifat sidik, kebaikan. Selanjutnya istiqomah. Kita beristiqomah, kita misalnya udah bekerja begini tapi tidak dapat, kita melakukan ini tidak, tapi kita tetap selalu lurus menjalankan tugas itu. Kita yakin kepada kekuasaan Allah, itu pasti memberikan kita rezeki. Apa yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Amanah, misalnya selanjutnya amanah. Misalnya amanah, kita disuruh dosen, misalnya Siti, ini nanti kamu berdiskusi sama teman-teman kamu, laksanakan pekerjaan ini dengan tuntas dan nanti lapor ke ibu. Itu si Siti melakukan dengan teman-temannya dengan caranya yang sudah dia diajarkan. Itu yang termasuk amanah. Dia melakukan kerjaan yang telah diperintahkan atau yang telah diamanahkan oleh ibu dosen. Maaf. Jadi itu yang disebut ya amanah ya. Pemaaf. Jadi itu apapun orang perbuat menghina kita, seperti ibu ini kan orangnya kecil, orang bilang ibu kecil, apa itu, ibu tidak ada samanya. Kita nggak usah marah, emang udah kita ibu kecil kok ya, kita maafin aja. Dia itu tidak memahami apa yang terjadi pada diri kita. Allah itu membuat sesuatu yang sudah dia rencanakan kepada hambanya, ya. Kita maafkan aja perbuatan dia, tidak tahu bahwa kita ini ciptaan Allah. Allah sudah menentukan kita modelnya begini, tapi nanti suatu saat ada yang lebih terselubung di balik kekurangan orang. Kalau orang tua saya mengatakan lebih baik kita mengetahui kekurangan orang daripada kita mengetahui kelebihannya. Mengapa begitu? Karena kekurangannya kita bisa saling mengisi. Kalau kelebihannya kita mau kasih apa? Tidak bisa kan? Jadi kita tidak bisa berkomunikasi selanjutnya. Oke. Selanjutnya itu manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Apa manfaatnya akhlak pada diri sendiri kita? Jauh dari penyakit. Kenapa disebut jauh dari penyakit? Karena kalau kita berperilaku tidak baik, orang itu tidak suka melihat kita. Orang itu di dalam hatinya menyumpahin kita, anak IAIN. Kelakuannya begitu tidak islami, mudah-mudahan dia tidak selesai. Kan itu kan bikin suatu penyakit juga, kita disumpahin orang. Jadi itu, jadi memang akhlak karimah itu tidak ada yang tidak baik, pasti baik. Karena orang memuji kita, pantesan akhlaknya bagus karena anak akademi, itu UIN, Universitas Islam. Islam itu adalah keselamatan, kebaikan. Alhamdulillah, anak siapa itu ya, baik banget. Tidak ada orang nyumpain kita. Kalau kita tidak bisa jadi sakit, kita tidak sakit karena penyakit jauh, karena kita disenangin orang. Kalau kita tidak disukai orang, orang menyumpain kita jadi penyakit. Selanjutnya manfaat akhlak terhadap diri sendiri itu memperoleh banyak ilmu. Apa? Kenapa memperoleh banyak ilmu? Kita berkomunikasi dengan baik banyak orang, manfaat ilmu banyak. Maksudnya gini, saya bertemu dengan teman lama, dia kan pengalamannya mungkin sudah ke Turki, ke Malaysia, dia cerita banyak tentang
orang Turki belajar Al-Quran bagus sekali caranya begini, dia menemukan penelitian dulu baru menghafal. Jadi itu kan manfaatnya ada banyak, kita memperoleh ilmu dari berkomunikasi dengan teman-teman. Itu yang dimaksud kita berakhlak mulia. Kalau kita tidak punya akhlak, tidak punya akhlak pada diri sendiri, tidak bisa mendapatkan ilmu. Selanjutnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia selalu berzikir, selalu bertawakal, selalu bertahmid, mengucapkan kata-kata yang baik dan yang benar. Teman-teman atau mahasiswa yang Ibu banggakan, sehari ini kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan Ibu hari ini dalam rangka pembelajaran akhlak tasawuf, dari pembahasan tentang akhlak terhadap diri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadi, baik itu jasmani sifatnya ataupun rohaninya. Akhlak terhadap diri sendiri dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu akhlak terhadap jasmani, akhlak terhadap rohani, dan akhlak terhadap nafsiyah. Cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri adalah itu tadi Ibu bilang, sabar, bersyukur, tawadu, sidik, amanah, istiqomah, jadi pemaaf. Sampai di situ Ibu daftar pustaka, ada beberapa daftar pustaka ya, Ibu tidak usah bacakan, nanti Anda mencari. Jangan selalu melihat dari internet, karena di internet itu tidak menguraikan dari awal sampai akar-akarnya. Boleh melihat di internet, tapi kita cari buku agar kita bisa memahami. Oh, kalau di buku itu dia secara detail menguraikan apa yang terjadi. Kalau di internet, misalnya saya cari tentang pribadi apa itu pribadi? Diri sendiri. Tapi kalau di buku ada uraiannya pribadi, tentang kehidupan kita, bagaimana menjalani kehidupan, itu diuraikan secara detail. Boleh ambil dari internet, tapi sebagai acuan untuk mencari bukunya. Mungkin yang itu yang bisa Ibu sampaikan. Hari ini kita tidak berdiskusi karena Ibu hanya memberi suatu model atau contoh untuk selanjutnya Anda buat sebagai diskusi. Nanti pembelajaran selanjutnya Anda membuat makalah dan berdiskusikan dan mendemonstrasikan secara detail dan konkret dengan teman-teman aja. Terima kasih karena waktu jualah yang memisahkan kita. Ibu minta maaf, yang baik dari Allah, yang salah dari saya. Semoga ini pembelajaran menjadikan kita sebagai manusia yang berakhlak karimah dan berbudi luhur, mencontoh perilaku Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salam kompak dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.